Tahap yang ketiga adalah kunci rasa dan produk. Bagaimana rahasia buka langsung laris manis diserbu pembeli dan customer bisa balik lagi. Kenapa rasa itu penting? Karena substansi dari bisnis kuliner ini salah satunya adalah rasa atau produk yang enak. Rasa itu jadi janji pertama ke pelanggan. Marketing bisa mengundang orang banyak, tapi rasa yang bikin mereka akan balik lagi. Pecel lele bukan soal asal enak saja, tapi bisa nggak kita bisa bikin nagih dan balik lagi. Nah, ada 4 pilar produk yang akan meledak ketika kita benar-benar mempertimbangkan poin-poin ini. Yang pertama adalah konsistensi rasa. Sesederhananya, kita jangan mengubah-ubah setiap sajiannya atau membuat SOP sedetail-detailnya. Bagaimana kita membuat produk dari A sampai Z, atau dari nasi, lauk, hingga sampai dengan sambal untuk bisnis pecel lele. Yang kedua, kualitas bahan. Kualitas bahan tentu sangat menentukan rasa. Karena bahan yang berubah-ubah atau pemilihan bahan yang tidak sesuai SOP tentu akan mengubah rasa, walaupun dengan pertimbangan harga. Makanya, kita benar-benar memastikan SOP bahan apa saja yang kita gunakan untuk produk-produk kita. Sesederhananya, kita gunakan nasi yang sudah sesuai SOP-nya. Jangan berubah-ubah mereknya atau menggunakan merek teh yang sudah kita sepakati SOP bersama. Jangan diubah-ubah. Jangan-jangan ketika kita memilih karena pertimbangan harga yang lebih murah, akhirnya merubah rasa dan orang nggak mau balik lagi ke pecel lele kita. Yang ketiga adalah penyajian yang menggoda. Good looking dari plating atau tampilan produk kita itu orang benar-benar menarik. Mungkin hanya dengan kita menambahkan daun pisang, akhirnya value produk kita semakin meningkat dan menjadi menggugah selera. Atau gara-gara kita mendisplay produk-produk makanan, akhirnya customer ini semakin memikat ke produk kita. Semakin bernafsu untuk membeli produk kita dalam jumlah yang banyak. Nah, yang terakhir harus membuat produk itu ngangenin. Rasa yang ngangenin itu pasti bikin balik lagi. Contohnya seperti apa? Contohnya mungkin kita membuat sambal yang tidak ada di tempat lain. Seperti saya di Penyetan Lalapan Akang yang membuat sambal-sambal berbeda dengan kompetitor atau usaha sejenis di sekitar saya. Akhirnya orang memilih Penyetan Lalapan Akang atau memilih usaha pecel lele kamu itu karena ngangenin, tidak ada di tempat lain. Nah, itu salah satu pilar yang harus kamu pertimbangkan. Nah, kunci pada konsistensi rasa ini sangat memperhatikan kepada customer yang akan datang kembali atau repetisinya akan berulang-ulang atau pembeliannya akan berulang-ulang atau mempunyai banyak loyal customer. Contohnya seperti apa? Resep standar harus ada, SOP kita harus punya untuk produksi di dapur. Mulai dari lauk sampai dengan sambal. Mungkin di setiap shift itu ada kontrol dengan cara briefing agar SOP itu benar-benar terjaga. Lalu karyawan itu bagaimana ada pengulangan terkait kualitas produk atau dilatih berulang-ulang agar rasa dan produk ini bisa konsisten. Dan kita tentu harus improvement atau selalu berkomitmen untuk memperbaiki kualitas produk agar
produk ini benar-benar konsisten dan terjaga. Karena konsistensi ini akan menjadi brand experience kamu. Yang selanjutnya adalah bahan baku jangan cuma asal murah. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, karena naik turunnya biaya bahan pokok, akhirnya kita memilih ganti produk. Seperti nasi yang tiap bulannya harga berubah-ubah, akhirnya kita milih ganti produk dengan hanya pertimbangan harga murah, tapi faktanya tidak disukai dan akhirnya orang kecewa dan tidak balik lagi. Atau ikan segar, itu harus benar-benar kita pertimbangan atau quality control. Berapa lama ikan ini kita jaga, berapa lama ikan ini harus segera digoreng, itu agar konsistensi rasa ini benar-benar terjaga. Lalu bumbu rawit, bumbu-bumbuan yang ada di dapur, ini gimana harus benar-benar sesuai SOP yang sudah disepakati agar setiap pembuatan itu tidak ada perubahan, baik dari produknya sendiri atau takarannya. Ketika kita sudah mempunyai SOP yang sudah disepakati bersama. Nah, simpelnya adalah kita bagaimana bisa mencari supplier tetap agar kualitas itu benar-benar terjaga. Karena ketika kita mungkin tidak terstruktur atau hanya asal-asalan, pilih yang paling murah, akhirnya banyak konsistensi rasa yang tidak sesuai. Karena kualitas rasa ini lebih berharga dari selisih harga yang mungkin hanya 500 perak atau hanya 100 perak. Nah, salah satu poin lagi adalah good looking food. Karena apa? First impression ketika orang datang melihat produk kita itu menjadi poin yang sangat berharga. Contoh sesederhananya, mungkin di bisnis saya penyetan lalapan akang, kami mendisplay semua makanan 35 lauk itu berjajaran. Dari mulai telur, ikan, ayam, itu semua tersedia dilihat mata. Akhirnya orang tertarik melihat. Terlihat fresh, ikannya terlihat segar, ayamnya terlihat menarik. Itu menjadi salah satu value yang kita hadirkan. Nah, teman-teman juga bisa menyesuaikan. Apa sih positioningnya pecel lele teman-teman? Lalu value apa yang akan diberikan? Gitu. Misalnya lagi seperti di brand penyetan lalapan akang, lalapan kita display hingga 16 macam. Akhirnya mata orang ini melihat produk-produknya segar. Dan itu menjadi daya tarik tersendiri untuk market yang kita sasar. Lalu sambalnya fresh atau ada open kitchen ketika customer melihat sedang produksi mengulek sambal. Nah, itu menjadi salah satu value tersendiri teman-teman yang bisa bikin. Tentu juga dengan kebersihannya yang bisa kita jaga, seperti mejanya harus bersih, tempat displaynya harus bersih, area kasir harus bersih, agar apa? Orang benar-benar tertarik, karena kebersihan ini menjadi salah satu faktor orang untuk memilih makanan kita. Ketika banyak opsi pilihan yang mungkin di tempat lain tidak terlalu memikirkan kebersihan. Yaitu tadi seperti yang saya sampaikan, first impression itu akan menimbulkan repeat order yang berulang-ulang ketika customer ini bisa puas dengan produk atau rasa yang bisa kita berikan kepada customer. Nah, secara umum, apa sih kesalahannya yang sering terjadi di bisnis pecel lele ini atau mungkin di bisnis makanan? Biasanya suka ganti bahan seenaknya. Karena hanya apa? Pertimbangan harga yang naik. Ada pilihan yang murah. Akhirnya memilih untuk ganti produk. Ternyata produknya tidak sesuai. Atau training karyawannya yang tidak optimal. Hanya setengah-setengah. 1-2 hari dianggap bisa.
dianggap sudah mumpuni, dianggap sudah kompeten, tapi faktanya banyak SOP-SOP yang tidak dijalankan. Akhirnya pelayanan tidak optimal, banyak komplain. Itu jangan sampai terjadi karena itu akan menjadi bumerang untuk teman-teman ketika itu menjadi first impression customer yang datang. Karena ketika customer sudah mencoba atau mau datang ke tempat teman-teman, itu substansi dari produk itu harus benar-benar dijaga. Salah satunya adalah konsistensi rasa atau produk yang sesuai. Nah, yang terakhir juga kesalahan umumnya adalah karena di awal customer itu bisa meledak, customer itu bisa datang, kita asal-asalan. Asal-asalan untuk ngejar pelayanan yang cepat, tapi tidak kita pertimbangkan dengan sajiannya. Misalnya nasinya acak-acakan, lauknya berceceran yang akhirnya tidak menggugah selera dan akhirnya kecewa. Nah, kesalahan-kesalahan ini sangat sederhana dan bisa teman-teman evaluasi agar itu tidak terjadi ketika teman-teman memulai bisnis pecel lele. Nah, bagaimana sih quality control agar konsistensi rasa ini benar-benar terjaga? Teman-teman perlu membuat checklist kunci rasa pada produk yang akan dibuat. Apa saja checklistnya? Yang pertama adalah apakah rasa sudah sesuai standar, tidak berubah tiap hari? Bagaimana sih caranya? Mungkin dalam waktu 1 sampai 10 hari kita coba produksi, kita tes market, kita tes food. Sederhananya coba kita berikan kepada teman terdekat, tetangga, kita uji apakah rasa itu konsisten, sesuai. Jika ternyata rasa ini sesuai, bisa kita segera launching produk. Yang kedua, apakah karyawan tahu terkait takaran bumbu sesuai SOP yang sudah ada? Ketika kita sudah membuat SOP, lalu dibaca atau ditempelkan ketika saat kerja, apakah itu benar-benar dilaksanakan? Atau hanya pegawai ini berdasarkan kebiasaan saja? Tebak-tebakan, coba-coba. Nah, ini yang benar-benar harus dijaga. Agar apa? Konsistensi rasa dan kualitas rasa benar-benar terjaga. Yang ketiga, bahan baku harus benar-benar diseleksi minimal seminggu sekali. Atau bahkan harian. Mungkin banyak bahan baku yang mudah expired atau bahan yang mudah basi. Ini benar-benar harus kita quality control. Kita tes, kita coba kualitasnya apakah sudah layak untuk disajikan ataukah produknya sudah tidak layak. Ini yang benar-benar harus kita jaga. Yang terakhir, apakah ada testing harian atau testing rutin sebelum buka operasional untuk menjaga kualitas rasa? Misalnya ketika sudah produksi, itu ada yang tes. Sambalnya itu ada yang mencicipi. Siapa yang mencicipi? Misalnya ada kepala produksi dicicipi. Atau kita masih terjun di sana, ya kita yang mencicipi. Apakah rasa ini konsisten, sudah sesuai? Jika sudah sesuai, rasa konsisten, bisa kita sajikan untuk customer. Tapi ternyata ada ketidaksesuaian, ada rasa yang berubah-ubah. Akhirnya kita harus evaluasi bagaimana membuat SOP yang benar-benar detail. Akhirnya konsistensi rasa ini bisa benar-benar terjaga. Mulai dari nasinya. Nasinya apakah harus pulen, apakah harus perah. Ini tentu disesuaikan dengan market. Lalu sambalnya apakah harus pedas? Apakah ada manis-manisnya? Ini juga ditentukan dengan market atau brand positioning. Contohnya, mungkin saya di Penyetan Lalapan Akang ini mengambil kultur Sunda. Yang orang-orang Sunda ini tidak terlalu suka manis. Nah, tentu saya tidak ada rasa manis di dalam sambal. Berbeda lagi ketika teman-teman mungkin di Jogja yang rasanya ini cenderung suka ada manisnya. Tentu harus ada rasa manisnya. Nah, ini tergantung teman-teman memilih brand positioning yang ada di pecel lele teman-teman.
Nah, konsistensi rasa pada produk ini benar-benar harus kita jaga. Karena apa? Itu salah satu substansi dari bisnis kuliner. Agar customer ini bisa balik lagi. Karena apa? Bisnis pecel lele ini sebenarnya sederhana. Ketika kita bisa membawa customer untuk datang, untuk makan pertama kali. Karena apa? Ini produk yang comfort, produk yang disukai orang, produk daily needs. Tapi rasa yang akan membawa mereka akan kembali mengulangi lagi dan menjadi loyal customer. Kuncinya konsistensi pada rasa.